Halo, terima kasih telah mau menonton konten saya. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara yang seharusnya daripada penerapan uh, hukum semesta, yaitu berupa the law of attraction dan the law of vibration, sehingga kita bisa mencapai atau memperoleh apa yang kita inginkan. Materi pembahasan ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, baik pada saat menapaki jenjang karir maupun dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Hukum semesta berupa the law of attraction selalu dikaitkan dengan upaya seseorang untuk memperoleh atau mendapat atau mencapai sesuatu dengan cara memanifestasikan sesuatu yang diinginkan atau dengan kekuatan pikiran kita menarik apapun yang kita inginkan, seolah-olah kita telah memperolehnya atau mencapainya. Di hukum ini tersirat adanya pikiran yang positif dan visualisasi. Hukum the law of uh, attraction ini selalu dikaitkan dengan hukum the law of vibration, di mana hukum daripada the law of vibration itu adalah bahwasanya semua makhluk termasuk manusia itu adalah mempunyai vibrasi. Dalam arti dalam arti semua pola pikir kita, perilaku kita sebenarnya itu mempunyai suatu pola tertentu yang dibentuk sesuai dengan pengalaman, kebiasaan, pengetahuan ataupun keyakinan yang ada pada kita pada suatu waktu. Menurut saya, bila kita mengartikan secara harfiah cara kerja kedua hukum di atas, kita justru berisiko mengalami masalah yang lebih besar. Misalkan seorang pengangguran dalam upayanya untuk menjadi orang yang kaya harta, yang bersangkutan ini uh, memvisualisasikan keinginannya itu dalam pikirannya, dan dalam upaya untuk meningkatkan vibrasi dirinya dengan vibrasi kesuksesan berupa kaya harta, ya, yang bersangkutan itu memakai pakaian yang mahal dan mewah. Mungkin supaya penampilannya itu bisa seperti tampilan orang yang kaya, berbicara tentang uang dalam jumlah yang besar. Mungkin ini diakibatkan kepada seseorang yang berusaha menjadi orang yang sukses dan kaya tersebut, padahal mungkin dia sendiri itu lagi kesulitan uang. Menurut saya, penerapan ini justru mungkin akan menarik masalah yang jauh lebih besar ke orang tersebut daripada sukses pada uh, kaya harta. Untuk mempergunakan kedua hukum semesta ini supaya bisa merubah keadaan seseorang ke arah seperti apa yang dia impikan atau inginkan, menurut saya tidak cukup hanya dengan memanifestasikannya saja dan menaikkan vibrasi kita atau menganggap seolah itu sudah terjadi, kita di sana. Gak seperti itu, gak hanya seperti itu, tetapi kita butuh upaya yang sangat nyata untuk merubah pola vibrasi kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita pertama itu adalah merubah cara pandang kita terhadap segala sesuatu, cara pandang kita terhadap keyakinan diri, dan lain-lain. Oleh karena itu, yang pertama sekali dibutuhkan adalah keberanian untuk melakukan evaluasi diri secara jujur dan keberanian untuk mau belajar hal-hal yang baru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi hal utama adalah kita itu harus berani melakukan evaluasi diri dulu. Ya, kedua, kemudian kita membutuhkan kemampuan ataupun pengetahuan untuk bisa merilis semua metafora-metafora diri yang melemahkan ataupun emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita, baik kita sadari ataupun tidak. Emosi negatif tersebut bisa berupa emosi marah, kecewa, sakit hati, dan lain-lain yang ada pada diri kita ini sendiri. Baik emosi yang diakibatkan dari diri sendiri maupun
emosi yang disebabkan atau diakibatkan oleh orang lain. Hendaknya semua energi-energi negatif ini kita jadikan sebagai bahan bakar untuk mendorong perkembangan diri kita ke depannya. Pertanyaan besar selanjutnya adalah, bagaimana cara yang seharusnya untuk mengaplikasikan kedua hukum ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mendapat atau mencapai apa yang kita mau. Langkah pertama, ya, kita harus berani bermimpi dan tempatkanlah mimpi tersebut menjadi top list kita. Kita buat satu catatan. Kita harus berani bermimpi, kita mau apa, kita mau jadi orang seperti apa, dan tempatkanlah mimpi tersebut menjadi top list. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan target antara kondisi sekarang dengan target impian tadi itu. Oke. Nah, kemudian ketiga, kita lakukan visualisasi. Kita rasakan nikmatnya, bahagianya bila kita telah mencapai suatu target tertentu. Apakah itu adalah target antara ataupun target menjadi impian kita. Kita harus rasakan semuanya. Kita harus bisa bayangkan bagaimana penampilan nantinya, bangganya kita, dan lain-lain sebagainya. Gambarkan apa yang dirasa itu sedetail-detail mungkin. Kemudian tulislah semuanya di sebuah catatan. Ya, menurut saya ketiga langkah pertama ini adalah penerapan daripada the law of attraction. Di catatan ini hendaknya itu kita baca dan kita lihat. Kita tempatkan itu di tempat yang gampang kita lihat setiap hari, sehingga ini bisa terus memompa semangat dan motivasi diri. Kemudian terapkanlah hukum the law of vibration. Ya, dalam hal ini ya kita itu harus menaikkan vibrasi diri kita, ya, menaikkan frekuensi diri kita supaya kita bisa sampai ke target antara ataupun target impian. Ya, caranya bagaimana? Satu, kita harus merenungkan kembali dan artikan kembali peran dirimu atau pekerjaanmu, ya, atau usahamu di dalam perusahaan ataupun di lingkungan sekitar. Kedua, lakukan sebaik-baiknya dan penuh dedikasi. Ya, artinya dedikasi adalah dengan sepenuh hati, karena dengan kesadaran baru berupa peran dirimu dalam perusahaan atau peran perusahaanmu di dalam lingkungan sekitar. Ya, sesuai dengan peran dirimu dalam perusahaan atau lingkungan sekitar. Ketiga, renungkanlah dan cari tahu kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, kematangan mental ataupun produk seperti apa yang harus dimiliki seseorang supaya bisa meraih target antara tersebut. Ya, kemudian belajarlah dan kuasailah semua pengetahuan-pengetahuan tersebut dan kembangkanlah pengetahuan tersebut hingga menjadi suatu kebiasaan baru bagimu. Kemudian belajarlah untuk berpikir secara out of the box dan berani mengungkapkannya kepada orang lain. Kemudian berusahalah masuk ke circle pertemanan dengan orang-orang yang telah berhasil, orang-orang yang telah mencapai target yang kamu impikan, ataupun orang yang telah mencapai target antara yang kamu targetkan. Ya, pelajari dan contohlah pola pikirnya, kematangan emosi, dan cara dia mengambil keputusan serta bertindak. Dan mulailah berkarya. Secara berkala, evaluasilah kembali. Lihat catatanmu sebelumnya, renungkan, dan cari kemungkinan adanya kekurangan pada dirimu ataupun upayamu, dan lakukanlah perubahan di mana perlu. Hukum the law of attraction dan the law of vibration ini bisa kita terapkan di semua aspek kehidupan. Ya, semoga pengetahuan ini bisa membantu dan memperkaya pengetahuanmu dan bisa membuatmu lebih berhasil, baik masa sekarang maupun masa akan datang. Terima kasih.